Manapun kita ibadat, tetap kita harus mengikuti protokoler kesehatan, yaitu menggunakan masker atau menjaga jarak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu berada saat ini yang menyaksikan siaran streaming kami atau online adalah memiliki antusias yang sama ketika kita beribadah saat online. Karena apa? Karena Allah yang kita sembah adalah dapat hadir dimanapun kita berada. Di mana ada pujian penyembahan, di situ Tuhan hadir. Tahun ini merupakan tahun perubahan bagi kehidupan Bapak, Ibu, Saudara sekalian maupun saya sendiri. Oleh sebab itu, hari ini saya mengangkat satu tema bahwa tetap kita memiliki integritas dengan percaya kepada Tuhan. Kalau berbicara integritas, itu berbicara mengenai jati diri pribadi lepas pribadi. Integritas adalah seluruh kehidupan atau aspek kehidupan kita selaras dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, dan apa tindakan kita. Orang yang berintegritas sudah pasti memiliki nilai-nilai moral yang luar biasa. Memiliki komitmen yang luar biasa. Kenapa? Integritas harus diletakkan dengan nilai-nilai kepercayaan kepada Tuhan. Orang yang berintegritas sudah pasti dia bisa melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau dia tidak memiliki integritas, maka itu hanya dengan omdo. Cuma bisa diomongkan, hanya bisa diucapkan, tetapi dia tidak melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian perlu kita ketahui. Amsal pasal 4 ayat 18 berkata demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai renggang tengah hari. Dengan komitmen integritas kita yang menaruh pengharapan dalam Tuhan dan kita percaya pada Tuhan, maka kita boleh menyelesaikan amanat agung. Kita boleh menyelesaikan terobosan demi terobosan. Pintu-pintu yang tertutup akan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Bagi orang Kristen, integritas merupakan hal yang sepaket. Karena apa? Karena kerohanian Bapak Ibu harus dibangun, harus menggambarkan bahwa ada Kristus dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang berat menjadi orang percaya, apalagi di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah krisis. Ya kan? Kita berkata, saya tetap kuat, tetapi keadaan kita, keluarga kita, ekonomi kita, atau kita dalam keadaan kelemahan tubuh, sakit penyakit, membawa kita kepada kelemahan bahwa iman kita semakin menurun. Ya Pak, ini pandemi, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah perkatakan itu. Katakan, sekalipun pandemi, tapi saya tetap bisa berkarya. Karena Tuhan yang saya sembah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya adalah Tuhan yang sama yang mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang setuju katakan amin. Sadari bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Memang tidak mengenakan kita bila berkata segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Bapak tidak tahu saat ini perusahaan saya sedang collab. Kami tidak dapat berbuat banyak. Percaya dan tetap percaya bahwa segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Mungkin itu ada kelemahan-kelemahan kita di masa-masa lalu. Salah menganalisa, salah memproduksi produk, salah memasarkan. Mari kita pelajari di tahun 2021 ini kita ubah semuanya menjadi yang lebih baik. Kita analisa dengan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Percayalah, segala sesuatu dalam kendali Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingat, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Manusia bisa jatuh? Bisa. Hamba Tuhan bisa jatuh? Bisa. Karena Bapak Ibu masih hidup dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Tetapi kalau kita memiliki integritas dan menaruh percaya kepada Tuhan, maka kita tidak akan sampai jatuh terjerumus. Kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Kenapa? Sebelum kita jatuh,
Tuhan akan menyadarkan kita, kamu salah langkah. Kamu harus kembali anakku. Dan ketika kita mendengar suara itu, maka berbaliklah daripada jalan-jalan kita yang salah. Dan terimalah komitmen daripada Tuhan untuk memulihkan kita. Tuhan sangat sayang kepada saudara, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apapun menjadi pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Apapun menjadi masalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Sadarilah bahwa semua dalam kendali dan koridor kuasa Tuhan.